Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian NSC Provinsi Indonesia, edisi 26 Mei tahun 2025. Hari ini kepada kita, Injil menyajikan kisah tentang Yesus yang dalam pesan-pesan terakhirnya menjanjikan Roh Kudus bagi para murid untuk menuntun mereka. Janji Yesus akan Roh Kudus yang hadir adalah roh dari Kristus sendiri yang bersatu dengan Bapa, dan roh itu akan memimpin manusia. Teristimewa, Yesus mengatakan roh yang sama, Roh Kudus yang akan diutus untuk memimpin manusia akan kebenaran, menuju pada kebenaran, mengingatkan kita atau mengingatkan manusia akan apa yang pernah ia katakan, tetapi juga menguatkan manusia dalam menghadapi setiap tantangan, cobaan, penganiayaan, apapun yang terjadi dalam dunia karena keyakinan iman kita kepada Kristus. Sebelum ia naik ke surga, ia memberi pesan kepada para rasul demikian untuk memberi kesempatan dan peluang atau mempersiapkan hati, pikiran, dan budi mereka bahwa suatu saat mereka akan mengalami penganiayaan, mereka akan mengalami situasi hidup yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan, dan juga resikonya adalah kehilangan nyawa karena memimpin orang menuju kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman ini pun pesan yang sama dari Kristus tentang janji Roh Kudus bagi gereja tetap terlaksana sampai hari ini. Bahkan di dalam pribadi-pribadi kita pun, kita yang telah dibaptis, yang telah menerima sakramen Krisma, pasti membuka diri pada karya Roh Kudus untuk kehidupan kita. Barangkali kita juga bertanya, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita? Secara sederhana mungkin di dalam hati nurani kita yang terdalam, atau dalam dunia batin kita, renungan-renungan pribadi dan proses-proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan hal yang baik dan buruk dengan segala konsekuensinya, saya rasa bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk memilih yang terbaik. Karena Roh Kudus benar-benar aktif, hidup di tengah-tengah kita bila kita benar-benar membuka diri. Barangkali juga saat ini mungkin bukan lagi penganiayaan fisik yang kita alami, tetapi dunia yang semakin berkembang dengan tekanan-tekanan dalam pekerjaan, tekanan-tekanan dalam hidup bersama, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan tantangan-tantangan seperti itu, dengan karya Roh Kudus kita semakin dikuatkan untuk bisa melewati masa-masa sulit itu, bahkan dalam titik terendah hidup kita. Yesus memimpin kita semua dengan Roh-Nya yang kudus, agar kita sampai berjumpa dan bersatu dengan Dia. Marilah kita mengarahkan hati atau membuka diri kita, membiarkan Roh Kudus aktif bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam pikiran, dalam hati, dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Juga termasuk dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam hidup kita, dan juga proses pengambilan keputusan untuk kepentingan banyak orang. Walaupun mungkin banyak tekanan, mungkin keputusan kita yang baik itu tidak populer, kita mampu menerima segala risiko dan konsekuensinya karena hal baik yang kita pikirkan. Selamat menikmati harimu, Tuhan memberkati. Amin.